Kalau sudah sholat witir, malam bangun malam sholat tahajud, setelah sholat tahajud tidak perlu sholat witir. Kemudian, ini kalau mengikuti pendapat Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau menyebutkan di situ sebelum tidur selain wudhu, sholat doa, baca beberapa surat Al-Quran. Di antaranya An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, surat ayat kursi. Kemudian 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Mulai dari lillahi ma fis samawati. Ya. Kalau di dalam kitab Bidayatul Hidayah tak ada lagi baca surat Tabarok. Oh, sebelum selesai sudah tidur itu semua orang. Baru kulhu. Ya, amblek. Insya Allah tidurnya nyenyak, berkah. Andai menurut Al-Ghazali kita tidur kemudian kebablasan, tangi-tangi kiamat, maka kita meninggalnya itu pahalanya mendapat pahala syahid. Karena tidur dalam kondisi suci menurut Imam Al-Ghazali. Jadi sangat bagus sunnah ya. Itu untuk menghindari gangguan setan mimpi buruk, insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan lupa untuk pagi dan petang membaca maksurat. Doa pagi dan petang seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa pagi, insya Allah dari pagi sampai petang dilindungi dari setan. Doa petang, insya Allah dari petang sampai pagi dilindungi juga dari godaan setan. Terjaga kita insya Allah dari gangguan setan. Dulu Umar saking takwanya ya, luar biasa masya Allah. Umar lewat kalau ada setan tuh udah lihat Umar tuh udah lari. Umar itu udah lari. Karena hatinya sering berzikir. Ya. Hati juga yang ketiga itu sering zikir. Zikir itu paling bagus itu zikir hati. Zikir hati itu maksudnya zikir yang diresapi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Rasul yang dosanya itu sudah diampuni, yang telah lalu dia akan datang. Wa inni la astaghfirullah ta'ala fi yaumi mi'ata marrah. Sungguh saya ini selalu membaca istighfar setiap hari minimal 100 kali. Rasul sering zikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Ini pahalanya luar biasa. Karena dalam hadis katakan kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada 2 zikir yang sangat ringan di lisan, sangat berat kelak di timbangan di akhirat, dan sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Atau baca sholawat. Baca sholat. Karena Rasul mengatakan man shalla alayya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang baca sholat kepadaku 1 sholawat, maka Allah akan memberikan kerahmatan 10 kali kerahmatan. 1 kali sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Hanya baca-baca sholawat, zikir pokoknya, atau baca Quran, sering-sering ngaji. Itu insya Allah hal-hal demikian itu akan menghindari kita dari godaan setan, termasuk ketika tidur tidak gampang diganggu oleh setan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Monggo silakan. Tindian itu ada 2 macam. Nah, ntar dulu, ada 2 macam. Bisa jadi karena kita kurang sehat, tubuh kita error, sehingga mungkin peredaran darahnya nggak normal.
tubuh lagi masuk angin, lagi apa, jadi mudah mimpi buruk. Kalau itu murni dari tubuh kita yang lagi nggak fit. Atau yang kedua, kita sehat dalam masalah, tahu-tahu mimpi buruk langsung tidian. Mimpi buruk dulu. Pas tidian bangun, pas bangun tidur lagi, tidian lagi, nyambung mimpinya lagi. Mimpi nyambung, seri dua. Bangun lagi, kerep tidur lagi, tidian lagi. Nah, ini setan lewat. Makanya sunahnya kalau mimpi buruk itu apa? Ketika bangun, ngeludah kiri 3 kali, baca ta'awudz, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Supaya tidak diganggu setan. Nah, ini ngeludahnya sedikit aja, jangan mumpung lagi nggak suka sama istrinya, lagi marahan. Wah, repot ini. Bapak ngomong, lagi mimpi buruk. Nah, itu. Yang sunahnya lagi paginya ini. Kalau mimpi buruk jangan cerita, wah semalam saya mimpi, walas dikejar-kejar sama maling, saya mau dibunuh, semua macam-macam cerita, ke semua orang cerita mimpi buruk. Setan ini kesenangan, sukses berarti. Saya itu ganggu kamu itu supaya kamu ketakutan dan bikin orang takut. Kok malah cerita ke orang lain, sukses, seneng setan ini. Sesuk ganggu meneh. Itu. Jadi sunnahnya kalau kita mimpi buruk jangan cerita ke siapapun, biarin aja, cuek aja, bangun tidur lupain. Kenapa? Itu hati setan gagal tuh. Karena memang tujuan setan tuh biar kita bikin takut dan bikin orang lain takut. Itu tujuannya gitu. Makanya kalau mimpi buruk jangan cerita ke orang lain sehingga malah nakut-nakutin orang lain. Berarti suksesnya setan ini guyu kesenangan, sukses mengganggu kita. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Monggo. Ada khamsin alfasanatin 50.000 tahun mimma ta'udun, sesuai dengan hari yang engkau hitung di dunia. Adapun ada yang 1000. Jadi intinya itu bahwa di akhirat hitungan hari itu sangat panjang. Intinya itu. Apalagi orang disiksa. Maka meskipun jangankan sehari, 2 menit aja kita diset terus sengsoroni raumum. Ya kan gitu. Orang di penjara 3 hari pun pengen keluar aja deh. Koyone telung dino, koyone 3 tahun ya. Masuk penjara ya. Jadi itu merupakan salah satu gambaran betapa panjangnya hari di akhirat. Kadang menggunakan 50 tahun, 1000 tahun atau 1000 tahun itu, tapi intinya itu bahwa satu hari di akhir itu sangat panjang. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Monggo. Bagaimana dengan cara pelayan karena lanjutannya beda dengan kita, sedangkan dari awalnya kan sama. Apakah mereka juga sudah mempengaruhi? Saya belum begitu paham. Tetangga kita maksudnya non muslim atau Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah dan lain sebagainya. Menurut pandangan Ahlu Sunnah wal Jamaah, termasuk menurut Ibnu Taimiyah, termasuk menurut Abu Hasan al-Asy'ari, mereka itu namanya Ahlul Bid'ah. Hanya saja yang namanya Ahlul Bid'ah itu bukan kafir, tapi sesat. Sehingga di dalam kitabnya Maqalatul Islamin, Imam Abu Hasan al-Asy'ari menulis banyak sekali kelompok-kelompok Islam dan tidak menyebut bahwa mereka itu kafir. Bahkan mengatakan, berwasiat kepada muridnya, ishadu anni la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah.
Wahai murid-muridku, saksikanlah olehmu bahwasana saya tidak mengkafirkan siapapun yang masih ahlul kiblah. Siapa ahlul kiblah? Mereka yang masih percaya dengan rukun Islam dan rukun iman, atau melaksanakan rukun Islam dan rukun iman, maka mereka muslim. Termasuk Syiah itu muslim tetapi ahlul bid'ah. Apa itu? Sesat. Kalau sesat, ya jangan diikuti. Apakah masuk surga? Terkait masuk surga hanya Allah yang tahu ya. Tetapi jika mengacu kepada hadis ini, mereka tetap masuk surga hanya karena ahlul bid'ah, tentu mereka diadab dulu di neraka. Syiah ini banyak versi ya, banyak aliran, banyak kelompok. Kalau Syiahnya Syiah bulat, kafir. Syiah bulat, kafir. Siapa itu Syiah bulat? Yang mengatakan Ali itu atau Tuhan itu menyatu dengan Ali. Bulat itu. Atau mengatakan bahwasanya wahyu itu mestinya diturunkan kepada Ali, tetapi salah turunnya kepada Nabi Muhammad. Ini gulat, ini kafir ini. Adapun selain yang gulat itu sesat. Syiah yang selain gulat itu, kalau kita lihat di video ya, waktu Ismail Haniyah dibom ya, dibunuh di Irak. Maka yang mensalati ribuan orang, di belakangnya ribuan orang Syiah, termasuk ada juga yang ahlu sunnah wal jamaah. Maka ada yang bertanya, ada yang menyatakan, oh sholatnya tidak sah. Kenapa? Pertama, imamnya Syiah, ya kan? Yang kedua, waktu sholatnya Syiah beda dengan sholat ahlu sunnah. Kenapa? Tidak membaca surat Al-Fatihah. Sholatnya tidak sah. Nah kan itu. Maka dijawab oleh salah seorang ulama Al-Azhar yang mengatakan, yang pertama, Syiah itu muslim, seperti yang saya katakan tadi, cuma dia sesat. Yang kedua, selama dia muslim, maka ketika dia menjadi imam, kita makmum, sholat kita sah. Sholat dia juga sah. Loh, dia tidak membaca Fatihah waktu apa? Waktu sholat jenazah. Di mazhab Ja'fari, Syiah Ja'fariyah, baca surat Al-Fatihah untuk sholat jenazah bukan rukun. Bukan hanya Syiah Ja'fariyah, mazhab Hanafi juga bukan rukun. Bukan hanya mazhab Hanafi, mazhab Maliki juga bukan rukun. Yang rukun itu menurut Syafi'i dan Hambali. Sehingga ketika imam Syiah yang kita tonton itu, ketika menjadi imam sholat jenazah, tidak membaca surat Al-Fatihah, karena di madhab mereka itu bukan rukun, sehingga yang dibaca zikir. Yang dibaca zikir. Dan sholatnya tetap sah. Mereka mengganggu di surga, masuk surga, sesuai dengan hadis Nabi Mithal Jannah la ilallah, berarti masuk surga. Tetapi ahlul bid'ah berarti dipanggang dulu di neraka. Berapa lama? Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Cukup? Ya, kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan setiap pertemuan minimal 2 hadis atau 3 hadis, sehingga kitab ini bisa cepat lekas selesai. Dan saya senang sekali karena jamaahnya dari hari ke hari semakin ramai. Karena ketika kita thalabul ilmi, kanan kiri kita itu sesungguhnya malaikat kalau dinampakkan. Karena manusia itu kadang pinginnya itu yang nampak-nampak. Nek orang nampaknya jangan pegah. Iya. Jadi kalau dinampakkan itu sini itu penuh dengan malaikat, yastaghfirullahu man fis samawati wal ardi. Atau yastaghfirullahu man fis samawati ridon bima sana'a. Dia itu memohonkan ampun kepada Allah, seluruh yang di langit dan di bumi memohonkan ampun kepada Allah, ridho terhadap para penuntut ilmu. Kalau dinampakkan, mereka berdoa meminta kepada Allah supaya kita yang duduk di sini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kalau pahala thalabul ilmi itu dinampakkan, masjid ini nggak muat.
Kalau ada pengumuman, siapa yang sholat jamaah Isya selama seminggu di Masjid Al-Furqon akan mendapatkan kupon gratis umroh. Antri maghrib nunggu sholat Isya jamaah di absen karena dinampakkan pahalanya itu. Menunggu kesinting ketoro dong. Kalau nggak nampak itu, nah ini yang persoalan. Jadi kalau kita membaca hadis, baca Quran tentang pahala, meskipun nggak nampak, kita bayangkan tuh nampak. Pahala thalabul ilmi, wakeh, bismillah ada thalabul ilmi, dilalai saya kosong di rumah nganggur, bismillah saya berangkat. Pahalanya sangat banyak. Ayat pertama yang turun aja thalabul ilmi, Nabi Adam sebelum masuk surga jadi kasih ilmu. Di Quran aja ada surat namanya surat Al-Qalam. Surat polpen, surat polpen. Ada ayat-ayat yang terkait dengan ilmu yang luar biasa banyaknya, disebutkan dengan suhuf, macam-macam lah. Bahkan termasuk yang diciptakan oleh Allah pertama kali adalah polpen dan buku. Itu kan ilmu semua, rangsangan kita supaya nuntut ilmu. Maka kadang kita itu kalau nggak dinampakkan itu malas-malas. Yang rajin itu orang Barat, orang Amerika, orang Inggris, bis, di kereta itu baca buku. Orang Indonesia rajin baca juga di kereta, di bis, baca status. Iya, beda kelas. Soalnya kelasnya buku, di kelasnya status, sama-sama baca. Jadi maka kita harus galakkan untuk membaca buku, kita galakkan thalabul ilmi, mencontoh generasi awal Islam, para sahabat, para tabiin, para tabiin, di mana mereka itu sangat rajin, sangat semangat untuk thalabul ilmi sehingga mereka itu menjadi umat percontohan sepanjang sejarah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, ilmu yang bermanfaat untuk dunia kita, untuk akhirat kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, dunia dan akhirat kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah lapangkan rezeki kita. Allah rahmati kita dan keluarga kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Dimudahkan kelak ketika menghadap Allah SWT. Dimudahkan rezeki kita. Sekiranya rezeki masih di langit, mudah-mudahan segera diturunkan. Sekiranya rezeki masih di dalam bumi, mudah-mudahan segera dimunculkan. Sekiranya rezeki masih jauh, mudah-mudahan segera didekatkan. Mudah-mudahan mereka yang sudah berkeluarga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang punya putra putri menjadi putra putri yang soleh-solehah, yang belum punya jodoh segera didekatkan jodoh-jodohnya. Mudah-mudahan ketika kelak di alam kubur kita juga dijembarkan, dilapangkan kuburan kita. Kita dimudahkan untuk menjawab fitnah kubur, dimudahkan untuk menjawab berbagai pertanyaan malaikat, dibangkitkan bersama para nabi, para orang soleh, para syuhada, para solihin, para aulia, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan hisab kita, sirat kita, mizan kita, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kelak kita menghadap Allah di mahkamah ketuhanan, dimudahkan menyeberang sirat, dijauhkan dari fitnah kubur, fitnah neraka, dibangunkan istana Mekah di surga, dimasukkan ke dalam surganya, surga Firdaus bersama para nabi, para sholih, para syuhada. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.